Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke ya kawan-kawan ya tetap semangat dong ya. Sebelum lanjut secangkir kopi dulu nih harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini, dimana kalau kita lihat kan kesempatan kali ini ya bro, kalau kita lihat bersama-sama dari data Fair and Greed Index, dari indeksnya altcoin ya, di sini Fair and Greed Index turun ya, menurun dia bro dari 50 ke 51 ya, dari 51 ke 49 meskipun dalam kondisi netral bro. Kalau dia turun 2 poin aja udah masuk dalam kategori greed nanti ya, atau fear ya, bukan greed, sorry, fear, ketakutan bro. Nah, indeksnya altcoin berada di area 22, market cap di area 3,2 ya. Terus kalau kita lihat dari net flow-nya sebenarnya bagus, dia ada persentase kenaikan untuk net flow-nya. Nah, ini ya biang keroknya yaitu Bitcoin dominance. Makanya altcoin rontok, Bro, ya. Bitcoin dominance masih tinggi di sini yang mengakibatkan altcoin lontok. Nah, di saat altcoin pergerakannya kurang bagus seperti ini bro, ada empat altcoin, cuman yang satu nanti kalian disclaimer lagi ya, gitu kan. Oke, kita semoga saja dari 4 altcoin berbasis meme coin ini ya, semoga saja di market bull run dia bisa berkembang. Kita langsung saja ke informasinya. Nah, jadi di sini bro ada 4 meme coin baru ya yang bisa buat kamu dapat passive income jangka panjangnya. Nah, jadi ini untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek ya. Mungkin kalau untuk jangka pendek apakah nggak bisa? Bisa. Untuk jangka pendek bisa, sangat-sangat bisa, tapi ada catatannya. Apa catatannya? Kalian modalnya harus gede itu ya bro ya. Karena kalian mencari kenaikan dalam jangka pendek mungkin naik 10 sampai 20% dan profitnya lumayan. Ya makanya modalnya harus gede juga. Oke. Terus di sini kalau kita lihat bro, yang pertama itu ada BTFD coin. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, disclaimer dulu kalau sebelum kalian beli ini ya, karena ini pre-sale and staking 90% APY ya. Kita bahas di mana BTFD coin ini sedang menjalani pre-sale. Nah, kalau token pre-sale kan itu kan spekulatifnya sangat tinggi. Makanya di awal tadi saya nekankan untuk satu koin ini kalian disclaimer lagi karena dia lagi pre-sale ya. Nanti kalian bisa cek-cek sendirilah. Oke, kita skip aja yang ini ya, Bro ya. Kita langsung menuju ke token kedua yaitu Ponke. Nah, Ponke ini kalau kita lihat, Bro, ini dia apa ya? Kerjasama dengan Floki kalau nggak salah ya. Nah, jadi si Ponke ini tampak sebagai meme coin baru yang menekankan ya utilitas di sektor game dan transaksinya yang cepat. Jadi dengan total supply sekitar 555 juta token dan volume harian itu mencapai di area 16,2 juta US dollar bro. Ponke ini menyasar gamer dan trader online. Harga saat ini kan di area 0,16 atau kalau dikuruskan ke dalam rupiah itu sekitar 2,6 ribu rupiah. Konsepnya ia menggabungkan fitur komunitas dan lapisan helmet untuk apa, mengaktifkan keterlibatan pengguna meskipun baru. Oke, beberapa analis menyebutkan layak untuk jangka panjang karena fokus pada ekosistem aktif dan utilitas real. Nah, dia juga apa, ekosistem media sosial dan meme culture juga. Jadi mendorong ekspansi melalui meme fart art ya teman-teman ya, yang dimana dan konten viral lah ya, memperkuat posisi Ponke itu sebagai bagian dari budaya internet dan hiburan juga ya, potensi integrasi NFT dan merchandise juga gitu bro ya. Jadi kalian disclaimerkan kembali ya. Yang berikutnya ada Baby Doge bro. Kalau kita berbicara Baby Dogecoin ya, ini udah apa ya, basis komunitas yang cukup strong dari meme coin berbasis anjing ya, memiliki holder terbanyak lah ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri dari um, smart kontraknya. Oke, jadi di sini yang perlu kalian ketahui adalah ada beberapa utilitas daripada si Baby Dogecoin ini. Sebagai salah satunya adalah refleksi otomatis auto reflection. Ya, memang kalau Baby Dogecoin itu menerapkan mekanisme apa, refleksi ya teman-teman, dan pembakaran token untuk apa? Di burn lah ya. Jadi dia itu refleksi otomatis, maksudnya gini, pemilikan token menerima reward otomatis dalam bentuk Baby Dogecoin ya. Terus di sini hanya dengan menyimpannya di wallet tentunya. Terus setiap transaksi dikenakan pajak juga dan sebagai
dibagikan kepada pemegang token, itulah yang disebut refleksi ya. Yang berikutnya adalah burn otomatis. Ini yang saya maksud di awal tadi, burn otomatis ya. Sebagian dari pajak transaksi digunakan untuk apa? Membakar token juga. Terus dia juga ya memiliki utilitas sebagai apa? Pembayaran via e-commerce. Nah, BB Dogecoin ini dapat digunakan ya bro ya sebagai alat pembayaran juga melalui mitra seperti koin apa? Coin payment ya dan no payment juga bro ya. Terus dia dapat digunakan untuk belanja di toko online yang menerima kripto juga. Oke, dia sebenarnya ada utilitas di dunia nyata tapi belum sebanyak Shiba dan Dogecoin ya bro ya. Nah, di mana berikutnya dia juga sebagai donasi dan token amal ya, dan token amal juga. Ada utilitasnya sebagai Baby Doge Swap dan DeFi. Jadi ekosistem daripada Baby Dogecoin itu mencangkup beberapa hal seperti Baby Doge Swap. Nah, platform pertukaran DEX-nya. Terus di sini ada fitur farming dan staking juga ya, memberi pengguna cara untuk mendapatkan penghasilan pasif ya bro ya. Ada liquidity pool juga. Nah, selain itu dia juga bergerak di game apa? Gamifikasi dan NFT juga ya, Bro ya. Ya kalian bisa lihat-lihat sendirilah ya untuk Baby Dogecoin gitu, Bro. Kalau kita berbicara Baby Dogecoin sebenarnya dengan komunitas yang cukup kuat, kalau supply-nya itu nggak sebanyak saat ini, Bro, mungkin harganya udah bagus. Harganya udah bagus ya. Tapi seiring berjalannya waktu karena mekanisme deflasi itu ada, mungkin harganya bisa naik. Ya kalau dia mampu kill 1 atau 2 zero aja udah full senyum semua itu holdernya ya. Nah untuk berikutnya itu ada si Floki ya. Kalian tahu sendirilah ya utilitas daripada Floki itu apa gitu bro. Nah Floki ini dan utilitas DeFi NFT juga ya bro ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Floki sendiri sudah mapan sebagai meme coin multi chain dan menonjol karena apa? Komitmen komunitasnya selain branding yang kuat. Jadi Floki ini juga memiliki ekosistem DeFi ya. Floki serta sejumlah proyek NFT dan inisiatif metaverse juga ya. Jadi Floki Locker ya platform untuk mengunci token liquidity pool dan token biasanya digunakan oleh proyek kripto lain untuk keamanan juga ya. Terus ada Floki University juga ya kan. Ada pembayaran e-commerce juga untuk si Floki. Terus ada Metaverse yang sering disebut Valhalla. Nah, kalau e-commerce dia itu udah bekerja sama dengan Binance Pay dan no payment. Nah, jadi kalau untuk si Floki ini sebenarnya udah salah satu meme coin yang cukup mapan gitu, Bro ya. Walaupun harganya tetap volatilitasnya cukup tinggi tapi dia udah cukup mapan. Nah, dan di sini tetap akan ada resiko. Semapan-mapannya meme coin, semapan-mapannya token utilitas, tetap semuanya ada resikonya masing-masing ya, Bro ya. Jadi ya silakan, Bro. Kalau kalian apa ya? Yakin dengan keempat altcoin ini ya, kalau saya sih ketiga ya karena yang satu itu masih dalam fase pre-sale gitu bro ya. Silakan ya kalian bisa DCI di harga saat ini kan koreksi, atau kalian memang udah punya nunggu untuk grow up kembali nggak masalah ya. Tetap semangat dan salam